monolog ini kerap menjadi pertikaian yang tak terhindarkan setelah perceraian. Aset yang dulu dibangun bersama, kini terpaksa harus dipisahkan. Namun, menentukan siapa yang berhak dan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Disinilah konflik dimulai, di mana masing-masing menuntut keadilan dan bagian yang menurut mereka layak. Rumah tangga ini tidak runtuh seketika. Letaknya dimulai dari perbedaan cara pandang yang terus dibiarkan. Pertengkaran kecil yang dulunya bisa diselesaikan dengan cepat, lambat laun berubah menjadi perdebatan panjang. Komunikasi melemah, emosi semakin sering meledak, dan perhatian berubah menjadi saling menyalahkan. Setelah bertahun-tahun mencoba bertahan, perceraian akhirnya menjadi jalan terakhir. Namun, perceraian tidak mengakhiri semuanya. Aset rumah tangga yang diperoleh selama pernikahan muncul sebagai sumber konflik baru. Karena perdebatan semakin rumit dan tidak menemukan titik temu, juga merugikan anak-anak, keluarga memutuskan memanggil seorang penasehat untuk menghindari perseteruan berkepanjangan. Namun, meski sudah ada pendamping, emosi yang tertahan selama bertahun-tahun tetap meledak. Ketegangan itu akhirnya memuncak ketika pembahasan harta bersama dimulai. Ini hak saya dan ini gaji saya. Saya juga merawat rumah dan anak-anak loh mas. Itu juga bentuk dari kontribusi loh. Faktanya, Bapak Kevin yang mencari uang untuk dibuatnya jangan terlalu egois. Kevin bisa kerja dengan tenang karena akunya ngurus semuanya. Cukup, jangan ribut. Cukup, jangan ribut di sini. Di depan anak-anak, lebih baik kita selesaikan dengan acara APS. Setelah perdebatan panjang di rumah, mereka sadar bahwa persoalan harta bersama tidak akan selesai hanya dengan saling menyalahkan. Atas saran penasehat keluarga, keduanya akhirnya memutuskan mengikuti proses mediasi. Dengan membawa saksi masing-masing, mereka melangkah ke ruang mediasi, masih dengan rasa curiga tapi mencoba memberi kesempatan untuk menemukan titik. Selamat datang bagi keadilan. Di sini saya sebagai mediator para pihak. Nah, perlu diingat tujuan kita di sini yaitu win solution. Namun saja dipersilahkan untuk menyampaikan keberatannya untuk Baik, menurut saya merasa pembagian 50 atau 50 itu tidak adil. Sedangkan saya itu pencari nafkah utamanya. Saya juga merasa bingung di sini karena nilai aset sebenarnya itu berapa. Saya takut dicurangi juga dong. Oke, di sini kan ada keraguan soal hukum dan nilai aset. Mungkin bagi para pihak, apakah kita perlu pihak ketiga? Saya minta konsultasi hukum untuk ahli untuk menjelaskan posisi hukum saya. Saya juga setuju. Saya juga butuh ahli ekonomi untuk menafsirkan harga rumah yang sebenarnya. Oke, baik. Permintaan diterima, kita panggil ahli hukum dan juga ahli ekonomi. Ahli hukum, ini ahli ekonomi. Ya. Jadi ini untuk Pak Kevin ya. Berdasarkan dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan nomor 1/1974 dan KUHI pasal 97, harta yang didapatkan selama nikah adalah harta bersama istri. Yang mengurus rumah tangga dianggap berkontribusi setara. Jadi haknya tetap 1/2. Walau istri tidak bekerja kantoran. Iya, betul Bapak, menurut aturan hukumnya seperti itu. Untuk permintaan suami, saya sudah menyiapkan appraisal. Nah, di situ rumah yang 2 lantai itu dihargai dengan 800 juta dan mobil Suzuki R3 seharga 200 juta, tabungan 100 juta dengan total 1,1 miliar dengan hak masing-masing 550 juta berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 97 seperti dijelaskan oleh ahli hukum. Saya paham hukumnya, tapi kalau rumah dijual bagi 2, anak-anak tinggal di mana? Itu poin
poin saya rela tidak memegang uang tunai asal rumah itu untuk anak-anak. Vin, kalau rumah dilepas, kamu cuma dapat sisa aset loh. Gini ya, kita kan memakai opsi win-win solution yang rumah seharga 800 juta itu diatasnamakan anak dan ditempati oleh Ibu Afni. Nah, sisa aset mobil dan uang tabungan totalnya 300 juta diambil Pak Kevin sepenuhnya. Bagaimana? Oke, saya sepakat. Mobil dan tabungan buat saya, rumah untuk anak-anak saya. Oke, saya setuju. Saya lepas hak saya yang ada di tabungan demi rumah untuk anak-anak. Alhamdulillah sudah sepakat bagi para pihak, dan untuk Ibu Notaris saya persilakan membaca hasil dari mediasi tadi. Berdasarkan hasil mediasi, dituangkan dalam akta perdamaian yang pertama, rumah menjadi milik anak-anak ditempati oleh Ibu Afni. Yang kedua, mobil dan tabungan menjadi milik Bapak Kevin. Yang ketiga, kedua pihak tidak saling menuntut lagi. Dan yang keempat, kesepakatan bersifat final. Karena sudah ditandatangani oleh kedua para pihak, maka sengketa gonogini saya nyatakan selesai dan saya ucapkan terima kasih. Demikianlah simulasi APS Kelompok 5 melalui mediasi yang didukung konsultasi hukum, penilaian ahli dan negosiasi serta berakhir dengan damai. Oke, saya paham. Bagaimana apabila rumah yang dan bintang malam berkedip mesra melihatmu rindu wajah cantik. Kamu ke sini. Tenang. Yang Sirikan matamu menarik hati. Tapi saya juga merawat dan mencintai itu sempurna. Apa? Walau saya